Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum minal 'aidinal aminin wa adkhalahullahu al-jannata minal mu'minina wal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala 'azza wa jalla fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun syidatun la ya'sunallah wa yaf'aluna ma tu'marun. Wa qala aidan fi suratil Iqra, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khawfu 'alaihim falyattaqullah walyaqulu qawlan sadidan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis syarif, haqqul walidi 'alal waladi thalathatun, ayyusina ismahu wa yusina mawdi'ahu wa yusina ajabahu. Al-hadis. Bapak Ibu, pengajian Ahad pagi Taman Kota Majenang yang dimuliakan Allah, puji syukur alhamdulillah atas nikmat-nikmat Allah pada pagi yang cukup sejuk ini. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sekaligus panggilan iman untuk mendatangi majelis taklim yang diselenggarakan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Majenang di setiap Ahad pagi di Taman Kota ini. Insya Allah kita termasuk hamba-hamba Allah yang terpilih. Di antara sekian banyak hamba-hamba Allah, kitalah yang termasuk di antaranya mendapatkan panggilan, yaitu berupa peningkatan keimanan kita kepada Allah, mendatangi majelis ilmi yang insya Allah kalau Bapak Ibu mendengarkan dengan sebaik-baiknya, ulang mendapatkan tambahan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan segenap pengikut-pengikutnya. Baik, insyaallah kita yakin, mudah-mudahan kita kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sami sehat sedaya nggih? Alhamdulillah. Insyaallah bahagia senang. Karena salah satu kunci agar dipanjangkan umurnya itu diantaranya adalah perasaan senang dan bahagia. Jadi kalau orang sedih saja itu insya Allah umurnya pendek Bapak Ibu. Nek boten percaya monggo jenengan sedih setiap hari, berarti tidak memiliki semangat hidup yang tinggi. Nah, oleh sebab itulah mudah-mudahan kita senantiasa di dalam hati kita Allah turunkan perasaan kebahagiaan, ketenangan dan kenyamanan. Walladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minina. Dialah Allah yang telah menurunkan as-sakinah, perasaan ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan fi qulubil mu'minina, terhadap setiap hati orang yang beriman. Insya Allah kita termasuk yang itu.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini 30 menit ke depan kami akan menyampaikan materi yang judulnya adalah konsep pendidikan keluarga dalam perspektif Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6. Monggo mangke dipun bikah teng dalem di HP Bapak Ibu, klik di Google Quran surat At-Tahrim ayat 6 tentang konsep pendidikan keluarga. Ayatnya sebagian besar kaum muslimin banyak yang hafal, namun belum tentu mengetahui akan kandungan dan isi esensi yang paling dalam, termasuk asbabun nuzulnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Ini Allah memberikan khitab, memberikan panggilan kepada khusus yang beriman. Yang tidak beriman tidak mendapatkan panggilan ini. Anfusakum, jagalah olehmu semuanya. Dari asal kata waqo yaqi biqawiyatan. Jadi huruf saja itu kalau dalam huruf hijaiyah itu ada maknanya, artinya jagalah. Waqo yaqi biqawiyatan, fi'il amarnya jagalah olehmu semuanya, anfusakum, diri kamu semuanya, wa ahlikum, dan keluargamu. Bapak Ibu, kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa menjaga diri. Oleh sebab itu asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat ini itu adalah ketika Rasulullah SAW mengharamkan dirinya untuk mendekati seorang hamba sahaya perempuan yang bernama Maria Qibtiyah, di dalam rangka menjaga agar tidak terjerumus dalam hal kemaksiatan. Rasulullah sengaja berusaha untuk tidak mendekati seorang hamba sahaya perempuan yang bernama Maria Qibtiyah di dalam rangka menjaga dirinya dari kesucian. Tetapi di akhir ceritanya kemudian Maria Qibtiyah ini dijadikan istri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh sebab itu ada penjelasan nanti tentang anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di antara konsep pendidikan keluarga di dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6 ini, sebagaimana dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dikatakan, cara menjaga keluarga kita yang pertama adibuhum wa alimuhum. Ajarkan adab. Adab itu etika, akhlak. Jadi yang lebih utama atau yang paling pokok bagi kita selaku orang tua, bagaimana mengantarkan anak-anak kita supaya menjadi anak-anak yang salih dan salihah adalah memberikan keteladanan tentang adab atau etika atau akhlak. Baru setelah anak-anak kita adabnya baik, akhlaknya baik, etikanya baik, maka wa'allimuhum, ajarkan ilmu. Logikanya begini Bapak Ibu, banyak orang yang berilmu tinggi tetapi tidak memiliki adab atau etika atau akhlak yang dilandasi oleh nilai-nilai agama, maka dengan ketinggian ilmu yang ia miliki
kemudian justru mengantarkan kepada keburukan, kejelekan, dan kejahatan. Bapak Ibu menawi kula tanglet nggih, yang banyak melakukan korupsi di Indonesia itu wong cilik napa wong gede, Pak? Wong gede. Orang-orang yang berilmu tinggi, dengan gelar ini, itu, dan lain sebagainya, bahkan sampai ke tataran tingkat para pejabat, para menteri, dan lain sebagainya. Mereka ilmunya tinggi, ilmunya banyak, dengan pendidikan yang begitu banyak, yang dia kemudian mengantarkan menjadi seorang yang secara status sosial keduniaan lebih tinggi dibandingkan kita yang di kampung-kampung atau yang di desa-desa. Pantas kalau dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6 ini, pendidikan yang paling utama adalah adibuhum, ajarkan adab, akhlak atau etika. Sebab adab atau akhlak atau etika itulah asasan minal hukmi, asas atau landasan dari adanya hukum. Kalau orang akhlaknya sudah baik, etikanya sudah baik, adabnya sudah baik, tidak perlu lagi adanya undang-undang, peraturan atau hukum yang mengatur tentang perbuatan pelanggaran yang disebutkan. Oleh sebab itu baru yang kedua, wa'allimuhum, ajarkan ilmu. Maka bagi kita Bapak Ibu semuanya sebagai orang tua, keteladanan itu sangat-sangat diutamakan. Kita punya anak lahir, begitu usia 5 tahun sudah mulai bisa mengetahui, oh ini gelas, ini piring, ini nasi, dan lain sebagainya. Akalnya sudah mulai sempurna dalam proses. Nah, disitulah kita perlu membutuhkan keteladanan. Ketika kita sedang duduk-duduk santai di ruang tamu, anak kita yang 5 tahun datang, kita sedang menyambut tamu, datang langsung naik ke meja, gitu kemudian. Nah, baru kita ajarkan dengan adab atau etika. Nah, setelah itulah berilah pendidikan. Karena dengan pendidikan itulah yang nanti akan mengantarkan anak tersebut untuk mengetahui hal-hal keilmuan, baik yang bersifat keduniaan maupun keakhiratan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan Bapak Ibu, ini at-tafsir bainal ayat wal ayatil ukhra, ayat tafsir baina surah wa suratil ukhra. Lihat di dalam Quran surat An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal yahsal ladzina law taraku. Ini Allah mengingatkan kepada kita hamba Allah yang beriman, karena khitabnya tadi ya ayyuhalladzina amanu, dan hendaklah takut. Siapa alladzina, orang-orang lau taraku, yang sekiranya atau yang seandainya meninggalkan min khalfihim, di belakang mereka, artinya keturunan-keturunan kita Bapak Ibu, anak-anak kita, cucu kita, buyut kita, dan seterusnya. Dzurriyyatan di'afan, keturunan-keturunan yang lemah. Dalam bahasa kita, pada wedi kabeh, pada khawatir mbok ngisuk anak-anake dhewek, putune dhewek, buyute dhewek pada dadi wong sing lemah. Dhaifun, baik dhaifun fil jasadi ay fil mali ay fil fikri, lemah dalam fisiknya, bocah
landalan tuh. Bocah lembat gelemet. Jenengan seneng ge anak lembat gelemet tuh. Buatan ge malah kadang-kadang disentak, main tegas. Termasuk anak saya, nek lembat gelemet ya kalau sentak itu. Dhaifun fil jasad. Penggawane turu mawon itu. Jadi bakul gula nggih. Kali jadi tukang krim. Gula bidan kali peringas-peringisnya. Maka inilah waliyasan ladina kita harus takut, kita harus khawatir Bapak Ibu. Jangan sampai anak-anak kita, keturunan kita lau tarku min khalfihim dzurriyyatan di'afa, menjadi keturunan yang lemah. Kemudian wa dhaifun fil fikr, pemikirannya lemah, pon sekolah bebeh. Kadang-kadang pon kuliah, orang tua sudah siap membiayai, lah aku nak berbolah kuliah. Orang tua pikiran mending jadi yang lain dan lain sebagainya. Lain lemah dalam hal pemikirannya. Kemudian dhaifun fil madi, lemah dalam hal ekonominya. Allah tidak menghendaki kita memiliki keturunan yang lemah dalam jasadnya, fisiknya, lemah dalam hal pendidikannya, lemah dalam hal ekonominya. Maka kata Allah, khafu alaihim, takutlah kamu semuanya terhadap mereka, yaitu manakala keturunan kita, anak-anak kita menjadi anak-anak yang lemah. Maka nanti Rasulullah memberikan solusi bagaimana agar anak-anak kita itu bisa diantarkan menjadi anak-anak yang hebat, yang baik, yang lebih hebat dari kita orang tuanya. Kemudian falyattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Artinya ketika kita punya niat, punya tekad mengantarkan anak-anak kita agar menjadi orang yang hebat, yang saleh, maka jangan takut kita tidak mampu. Falyattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Karena Allah dalam ayat lain sudah memberikan solusi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yakin kita mampu, yakin kita bisa, yaj'al lahu makhrajan, Allah akan memberikan solusi. Makhrajan itu artinya jalan keluar dari kata kharaja, yakhruju, khuruj, maka ada jamaah khuruj, jamaah yang keluar. Saking lumai teng di mawon, kadang teng desa-desa, di kampung-kampung, di tempat lain, bahkan sampai ke India. Orang India datang ke Indonesia dari kata khuruj, yakhruju, khuruj, mahrajan artinya tempat keluar. Wayaj Allahu makhrajan, Allah akan membuat atau menjadikan solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dengan berkah rezeki dari arah yang tidak kita duga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita memaknai, memberikan pemahaman tentang rezeki hanya sebatas uang atau pendapatan atau penghasilan gitu kemudian. Nek kesana wong iki awet duit, alhamdulillah, yakin tidak gede rezeki aku. Nah yang lain tidak dirasakan, padahal bentuk rezeki bisa min ghairi fulusin, bisa dalam bentuk bukan berupa uang. Contoh, anak kita yang sedang mendapatkan pendidikan di sekolah, mendapatkan
tasih, masuk di kelas unggulan, dengan berusaha semaksimal mungkin. Di dalam bocah gelem, bocah seneng dan seneng sinau. Begitu masuk di kelas-kelas yang unggulan, maka dibebaskan dari biaya pendidikan oleh sekolahnya. Alhamdulillah, rezeki itu Bapak Ibu. Gimana bang? Itulah wayah rujuk min haitsu la yahtasib. Saya bisa menyampaikan seperti ini, ulang pun ngalami. Alhamdulillah dengan qadarullah anak saya ada yang masuk di kelas unggulan. Padahal kalau bertanyaan barangkali berkat doa-doa kita Bapak Ibu semuanya bebas biaya. Alhamdulillah. Itulah bentuk wayah rujuk min haitsu la yahtasib. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, fal yaqulu qaulan sadidan, dan berkatalah kamu dengan perkataan yang benar, agar kita sebagai orang tua bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan bagi anak-anak kita, cucu kita, buyut kita dan lain sebagainya. Maka hendaklah kita senantiasa wal yaqulu qaulan sadidan, berkata-katalah dengan perkataan yang benar, dengan perkataan yang baik. Ampun sok lomboni, dicari duit nang anake padahal duit paling lo jajan, ngomongnya tuh ibu betul nggak ada apa mas, padahal duit niku bentuk lomboni cilik-cilikan dimintai sesuatu yang itu adalah untuk kepentingan pendidikan. Kadang-kadang kita ngomong ini benjar tuh, sini jadi maling ibu, kita bilang kan bapak perlu dinai, padahal sudah ada. Makanya fal yaqulu qaulan sadidan. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi kami sampaikan, jadi pendidikan yang paling penting dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6, yang pertama adalah keteladanan dalam bentuk adab, etika atau akhlak, baru kemudian ilmu. Nah, oleh sebab itu di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mur'u syabiyyu bis sholati idza balagha sab'a sinina fa idza balagha 'ashra sinina fadribuhu 'alaiha. Ini contoh cara Rasulullah mendidik anak. Baginda Rasulullah menyampaikan, suruhlah anak-anak kecilmu, sabiyun, kalimatnya di dalam hadis, anak-anak yang kecil yang belum balik, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, bisolati, dengan sholat. Idza walahu sab'a sinina, manakala sudah sampai usia 7 tahun. Anak-anak kita yang sudah 7 tahun setiap hari kita ingatkan, ayo sholat. Ikut bapak atau ikut ibu ke masjid. Bapak ibune kudu nyontoni. Ampun kon ngocok. Anak kita subuh tidur dibangunkan oleh kita. Disuruh sholat subuh, sementara kita mohon maaf tidak sholat subuh atau tidak ke masjid. Tapi minimalnya ketika kita subuh ke masjid, pulang dari masjid masih menggunakan pakaian sholat, kita bangunkan anak kita. Pasti dengan sendirinya anak kita akan bangun karena melihat kita. Oh, bapakku ngarep masjid, oh ibuku ngarep masjid. Dari sejak usia 7 tahun. Kemudian wa idza balagha 'ashra sinina fadribuhu 'alaiha. Kata Rasulullah, jika sudah sampai usia 10 tahun kok ternyata belum mau melaksanakan sholat,
fadribuhu alaiha, maka pukullah alaiha kepada sobiyun, kepada anak itu. Dipukul bu, nanti dengan keterangannya diantem badan perlu salah gini apa ya? Nah, tetapi ada konsepnya, ada aturannya, ada caranya. Cara memukulnya ya itu ditempi di dulu. Pembahasannya di kantor ini. Kata Rasulullah, ya, pukullah di bagian bawah atau di bagian kaki. Ada sirah itu betul, itu. Jadi ada aturannya, karena masih level anak-anak. Nah inilah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, di dalam hadis lain baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Laqala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam haqqul walidi 'alal waladi salasatun. Kewajiban orang tua kepada anak-anak yang dilahirkan atau anak-anak kita, keturunan kita, salah satu itu ada 3. Yang pertama, ayyuhsina ismahu, agar memberikan nama dengan nama yang baik. Niki anjuran Nabi Bapak Ibu. Aja lohong lahirnya bedina kliwon ya, dijenengi kliwon baik. Anak maning sing dijenengi wakil. Wonten nggih. Wonten saestu niku wong laut. Ngesen pamaron. Usahakan nama yang baik, nama yang memiliki makna. Ahmad Miftahuddin misalnya. Ahmad itu artinya orang yang baik, orang yang terpuji. Hamidah Yahmadu, Ahmad itu artinya orang yang terpuji. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Al-Quran namanya bukan Muhammad Bapak Ibu. Ahmad wa ismuhu Ahmad, namanya Ahmad, orang yang terpuji. Senes Ahmad di wong Jawa, nek Ahmad di wong Jawa Ahmad ahli Madang. Senes niku mangan Bapak Ibu saya. Tapi maknanya orang yang terpuji. Miftahuddin, miftah itu kunci, din agama, kuncinya agama. Orang yang terpuji yang memegang kuncinya agama. Bocah soleh, alim, pintar, cerdas, membanggakan bagi keluarganya, bagi lingkungan masyarakatnya, berguna bagi orang yang lain, akhlaknya saleh. Nah ini. Kemudian yang kedua, wa yusina mauti'ahu, kata Rasulullah. Hendaklah anak-anak kita, keturunan kita untuk diberikan pemeliharaan atau pengasuhan dengan pengasuhan yang baik. Dari kecil anak-anak kita diberikan keteladanan, contoh yang baik, baik dalam hal pakaiannya, kebersihannya. Jenengan nek ada larang andit 4 tahun 5 tahun nek tangan nek kotor nggih Bapak Ibu niku biasane ngelape ngangge napa? Klambi mbok. Klambine dewek bersih-bersih kaosé malah mbok lap. Ini anak saya niku Bu. Anak kula sing gangsal 6 tahun, gangsal tahun niku. Nah, kita orang tuanya memberikan, Mas ampun kados niku, Mas. Masa kelambine dewek nggih lap niki ngangge lap niki. Niku. Karena memang akalnya belum sampai. Bapak Ibu mboten nate ngelap nggih kelambi. Oh nggih Mas. Nah niku. Wa ayyusina mauti'ahu. Dalam hal kesehatan juga demikian. Dua bocah sithik dolan bae. Kadang sedina met nggih. Dicorakan ora didoleti lalu sembuh badine kapan. Kita orang tua juga harus perhatikan. Wa yusina mauti'ahu. Ketika jam makan sudah sampai ya kita cari anak kita supaya pulang.
Ampun malah kon bolang mawon. Anake kon bolang tekan sore, ibune nang omah HP-HP-an. Iki napa nggih? Bapake tambuh karo ngendi? Baliku. Oleh sebab itulah maka kita selaku orang tua harus memberikan pemeliharaan pengasuhan yang baik, termasuk dalam hal ini mengantarkan agar anak kita mendapatkan pendidikan yang baik. Kita semuanya Bapak Ibu memiliki keterbatasan baik dalam hal waktu maupun dalam hal ilmu. Ini apa nggih? Lajanan mau yang gawe banget banget kayak gini malah kon ngulang bocah. Bengi kan niku ngajarakan matematika dan lain sebagainya niku langsung apa terus kesel. Maka caranya adalah titipkan anak-anak kita di lembaga-lembaga pendidikan yang berbasis agama. Oke, sedikit kata banget loh. Sekolah plus pondok atau minimal sekolah plus yang ada pendidikan materi keagamaan. SMK Muhammadiyah ada pondoknya. Tidak hanya sebatas melayani siswa yang tinggal di asrama dengan pengajian-pengajian di malam hari dan pada sholat subuh, tetapi juga ada kegiatan kepesantrenan siswa yang reguler, siswa yang tidak mondok, yang tidak di asrama. Tadi disampaikan ada Darul Udu, ada MI Tahfidz, ada SDPK, program tahfidz dan lain sebagainya. Karena kita memiliki keterbatasan baik dalam hal waktu, tenaga maupun ilmu. Maka titipkan anak-anak kita kepada lembaga-lembaga pendidikan yang berbasis pondok-pondok pesantren. Insya Allah nanti kedua akan mendapatkan dua keuntungan. Satu keuntungan ilmu dalam hal keduniaan yang menjadi bekal hidup bagi kita semuanya, bagi anak tersebut nanti, baik dalam hal teknologi, aplikasi dan lain sebagainya, maupun dalam hal yang lain. Plus mendapatkan pendidikan agama. Nah, oleh sebab itulah pantas baginda Rasulullah menyampaikan wayuh sina maudiahu. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah SAW, wayuh sina adabahu, agar memberikan pengajaran berupa adab, akhlak atau etika. Barang siapa yang akhlaknya baik, pasti perbuatan-perbuatan yang lain akan mengikuti dengan kebaikan akhlak yang dia miliki. Maka di dalam hadis lain baginda Rasulullah menyampaikan khairun nasi akhlaquhum khuluqan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairun nasi akhlaquhum khuluqan. Sebaik-baik manusia, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang paling baik akhlaknya. Karena akhlak itu tadi saya katakan asasan min asasil hukmi, landasan adanya hukum. Kalau orang Indonesia akhlaknya, etikanya, adabnya sudah baik semuanya, tidak perlu adanya undang-undang, peraturan, hukum dan lain sebagainya. Sebab mohon maaf akhlaknya tidak baik, maka ada aturan, ada undang-undang, ada hukum. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian kembali kepada Quran surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nasu.
jagalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Wa quduhan nasu, yang bahan bakarnya adalah min bani Adam alaihi salam. Jadi neraka itu bahan bakarnya diantaranya adalah dalam tafsir Ibnu Katsir di sini dikatakan min bani Adam alaihi salam, dari bani Adam, keturunan Adam, dari manusia yang tidak mengikuti agama-agama Allah, alias hum minal kufar, orang-orang yang kafir, yang tidak mementingkan agama, yang tidak butuh agama, yang tidak butuh Allah atau Tuhan. Itulah yang akan nanti menjadi waquduhan nasu wal hijarah, menjadi bahan bakarnya neraka. Wal hijarah, dan batu-batu. Apa yang dimaksud dengan wal hijarah? Batu yang akan menjadi bahan bakarnya neraka, yaitu minal asnami wa ghairiha, berupa patung-patung yang disembah oleh sebagian sekelompok atau golongan masyarakat yang ada di dunia ini, yang tidak menyembah kepada Allah, yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya, tapi justru menyembah kepada patung-patung atau berhala sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Baik ketika di zaman Nabiullah Adam alaihi salam, di zaman Nabiullah Ibrahim alaihi salam, maupun di zaman Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Hubal, Manat, Uzza, dan lain sebagainya. Alaiha malaikatun hidatun sidatun la yasunallah, yang di neraka itu adalah nanti penjaganya adalah malaikatun hidatun yang keras, yang kasar, la yasunallah, yang mereka tidak akan pernah menyimpang dari perintah Allah. Oleh sebab itulah mari kita semuanya Bapak Ibu, lewat Quran surat At-Tahrim ayat 6 ini, bahwa kita agar dalam hal memberikan pendidikan kepada anak-anak kita, bekali keluarga kita, anak-anak kita, keturunan kita dengan akhlak, adab, atau etika. Yang kedua, bekali anak-anak kita, keturunan kita dengan ilmu. Dan yang ketiga, mengajak keluarga untuk senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah dan melarang perbuatan kemaksiatan. Yang terakhir, sebagai penutup, Bapak Ibu semuanya, saya teringat di dalam satu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah itu adalah istri Nabi. Ketika Aisyah ditanya oleh sahabat Rasulullah yang bernama Ibnu Mas'ud, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, ma akhlaqur Rasul?" Kata Ibnu Mas'ud kepada Aisyah, "Apa akhlaknya Rasulullah?" Baqalat Aisyah, kemudian Aisyah menjawab, akhlaqur Rasul ay al-Qur'an. Akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Artinya dalam setiap sikap, perbuatan, perkataan, dan ahwaliyah baginda Rasulullah dalam keseharian itu berusaha semaksimal mungkin untuk sesuai dengan apa yang diajarkan, yang disampaikan di dalam Al-Quran. Summa talat Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian setelah ditanya oleh Ibnu Mas'ud dan menjawab Al-Quran, kemudian Aisyah membaca. Apa yang dibaca oleh Aisyah? Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 9.
Monggo nanti dibaca Bapak Ibu di Quran terjemah ya. Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 9. Ini jawaban Aisyah tentang akhlak Rasul. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un wa 'anil lagwi mu'ridun wa lizzakati fa'ilun dan seterusnya. Yang saya simpulkan ada 6 akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu. Yang pertama adalah khusyuk di dalam sholatnya, itu akhlak. Akhlak kepada Allah, karena akhlak itu ada akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada lingkungan. Dan lingkungan kita ini adalah karunia Allah, tidak boleh merusak. Tuhar fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, itu ayatnya. Kerusakan di lautan, di daratan, di bumi ini adalah akibat tangan-tangan manusia. Merusak itu ada 2. Satu, merusak adalah fisiknya, bentuknya, alamnya. Ada juga merusak suasana. Ini yang pertama, akhlak Rasul khusyuk dalam sholatnya. Maka jangan seperti Mbah Panji ya. Kertas Mbah Panji tangga kula Bu yang margadana yang nyakrani kok sholatnya orang benar, tidak mengikuti aturan Allah, aturan Rasul. Nah ini malah masjidnya jadi kayak anak kursi ayat tempat ibadah lain. Yang kedua, berpaling wa 'anil lagwi mu'ridun, itu akhlak Rasul. Rasulullah SAW dalam kehidupan kesehariannya senantiasa menjaga akhlaknya, yaitu dengan berpaling atau meninggalkan segala macam permainan, hal-hal dolanan-dolanan sing kira-kira mboten pati maigunani niku ditinggalkan. Nggih. Dengan ibu-ibu sing seneng telenovela, sing seneng sinetron nggih, mantekan sholatnya ketinggalan. Maka tinggalkan hal yang semacam itu. Ya eman ya, kok batin cerita orang itu ngerti. Aku bagian ini cerita dan lain sebagainya. Wa 'anil lagwi mu'ridun. Monggo kalau bapak ibu dengan mohon maaf para ulama, para kiai, para ustaz, bukan berarti sombong kalau ada konser-konser musik dan lain sebagainya, dangdutan, tari, jaipong, ebek. Saestu kula mboten nate ndeleng ebek. Atau dangdutan, tari dan lain sebagainya senajan sing hajat tanggane. Paling ndeleng ya delang pokoknya. Nek pas kondang. Lah itu bukan berarti sombong Bapak Ibu. Dalam rangka mengamalkan ini wa 'anil lagwi mu'ridun. Masa dangdutan hajatan kok Kiai Haji Maskur Ihsan MPD munggah nyekel mic melu joget melu nyanyi, itu berarti tidak wa 'anil lagwi mu'ridun. Maka Rasulullah SAW tidak pernah. Ini akhlak, bukan berarti sombong, bukan. Ya nyanyi ya bisa lah, masa nyanyi betul sakit. Andai ku tahu dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, sebagaimana yang disampaikan oleh Aisyah dalam ayat ini, akhlak Rasul waliz zakati fa'idu, senantiasa menunaikan zakat. Maka di Muhammadiyah adalah lazismu, monggo pada diisi. Karena zakat itu adalah akhlak manusia kepada Allah, karena Allah menyampaikan khudz min amwalikum shadaqatan tutahhirukum, ambillah dari harta-harta mereka orang-orang yang kaya sebagai sedekah atau sebagai zakat, tutahhirukum, agar untuk menjadi bersih. Kemudian yang keempat yaitu
akhlak Rasulullah senantiasa menjaga farjinya atau kemaluannya, artinya mampu mengendalikan nafsu sebagaimana tadi dalam asbabun nuzul Quran surat At-Tahrim ayat 6. Dalam rangka akhlak Rasul, dia memiliki hamba sahaya perempuan yang sangat cantik, tetapi dia bisa menjaga saya tidak akan mendekati Maria Hibtiyah meskipun ayu banget, karena orang jadi bojone. Maka kemudian turun ayat yang kemudian Rasulullah menikahinya. Cara akhlak Rasul dalam menjaga farjinya atau kemaluannya, nafsunya, syahwatnya, yaitu dengan menikah. Dengan insya Allah pun apal kabilah hadisnya omani pengunduh an-nikahu sunnatun wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku, barang siapa yang tidak senang dengan sunnahku, kata Rasul, falaysa minni, maka tidak aku anggap sebagai umatku. Oh, berarti tanggaku seorang belum bojo kae orang dianggap umatnya Nabi, kan langsung temen ya. Bukan berarti seperti itu. An-nikah sunnah, sunnah itu cara Rasulullah menggauli seorang wanita yang bukan muhrimnya. Caranya bagaimana? Khibbah minang. Setelah dipinang, dipanggil walinya, orang tuanya, panggil saksi, 2 orang saksi, kemudian ijab qabul. Sah kemudian bimahril madhur halan sah waline sah. Wis ngono dicekel ke bojomu. Arep digawe maring kamar ya mana. Malah kadang-kadang mertuane bingung. Ini seorang dilarang bukit kok kayaknya ratu mon dan lain sebagainya. Ana mau maring air piknikan atau maring hotel dan lain sebagainya. Sebab sudah sah, itulah yang dimaksud an-nikahu sunnati. Bukan berarti nek bocah atau wong sing ora gelem bojo bukan umatku, bukan. Barang siapa yang tidak senang dengan caraku itu, khitbah, ijab qabul, nikah ada 2 saksi, ada rukun nikah disaksikan oleh yang lain, yaitu alias LKMD. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, dengan caraku, alias LKMD ya, itu yang dimaksud falaysa minni, tidak saya anggap sebagai umatku. Dari Mas Arif lamaran kari matang dhisik. Iku LKMD Bu. Paling gampang lah kalau pun ngerti ilmune. Saya melihat ini pengantin ini sudah LKMD napa dereng, walaupun gak ada ilmunya, Bu. Kula ngertos. Karena dikasih tahu caranya bagaimana. Cari itu pengantin itu di mana dia tes kesehatan sebelum menikah, kan ada harus tes kesehatan. Baik ke bidan maupun ke dokter. Bidan dokter tahu kalau ini sudah atau belum, cuma dirahasiakan. Ini kemudian yang kelima, akhlak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang dibacakan oleh Aisyah, yaitu menunaikan amanat dan janji-janjinya. Maka Rasulullah memiliki sifat tabligh, sidik, amanat, tabligh, fatonah. Itu akhlak. Maka contohlah tempat sifat itu. Sidik, oh iya, berusaha untuk benar. Ada sok loroh, ada sok bohongi, ada sok lembuni. Ibu-ibu badan dada arto telas ya ngomong tempat pakai Pak Arto yang pun telas. Oh itu bahasa malah kadang-kadang ditulis ibu belanja sebulan itu ditulis ini. Kayak mau tuku apa tambah di audit itu. Nah ini
Rasulullah senantiasa menunaikan amanah, karena amanah itu janji. Ini nanti Pilpres 2024 banyak orang yang menebar janji. Ya, jika lo kalau akan mengatur kalau saya jadi dan sebagainya. Kemudian Bapak Ibu semuanya, yang terakhir kata Aisyah radhiyallahu anha sebagaimana yang dia bacakan dalam Al-Mu'minun 19, akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam, walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun, senantiasa menjaga sholatnya. Mila kalimatnya jamak Bapak Ibu. Jenengan mirsani teng ayat Quran wa ala sholawatihim wonten wawune. Kalau sholatun tanpa wawu hanya alif, satu mufrad tunggal. Bahasa Inggrisnya singular. Cukup sholat fardu saja. Tapi ini jamak, sholawatihim, sholatnya. Apa maksudnya? Rasulullah senantiasa menjaga, melaksanakan baik sholat yang wajib, yang fardu, yang 5 waktu sehari semalam, plus sholat sunnahnya. Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Nah, kita sering sekali meninggalkan sholat tahajud. Ini apa ya? Kenapa? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Paminal laili, dan pada pertengahan malam fatahajjat, hendaklah kalian tahajud. Itu ayatnya jelas. Sifatnya bentuknya adalah perintah atau amar, wajib bagi Rasulullah, tapi tidak wajib bagi umatnya, bagi kita. Sinten sing ngendika tidak wajib bagi umat Rasul, bagi kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah kemudian para ulama menghukumi dengan sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan, yang mendekati wajib. Karena apa? Barang siapa yang senang, yang melaksanakan sholat tahajud, asa ayyat asa qarab buka maqamam mahmuda, akan Allah tempatkan di tempat yang terpuji. Senang loh, di hadapan manusia juga sudah beda, ada karismanya, ada wibawanya, ada auranya. Orang senang ketika melihat orang itu, menatap wajahnya juga senang, dan lain sebagainya. Kan mantan ya Bapak Ibu, mohon maaf ya, ada orang yang dilihat wajahnya, orangnya nangis banget kayak dukung kare, ya beli, padahal katanya pokoknya gagah, tapi mandang lutis apa ya, dan lain sebagainya. Tapi ada yang biasa-biasa saja, tapi ketika kita berhadapan, berbicara, ngobrol, rasa nyaman. Aku udah seneng kalau pakai buka, kan di bawah pena, di dalam wajah yang menyenangkan. Itulah namanya inner beauty, kecantikan dari dalam. Wongnya elek tapi nyeneng, wongnya tak baca, wongnya ayu tapi orang nyeneng. Pilih pundi Bapak Ibu? Pilih sing pundi niku? Ya pilih sing gagah sing ayu lan nyenangi. Demikian Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada manfaatnya. Insyaallah menawi jenengan mau midhangetaken mangke teng griya buka Quran surat At-Tahrim ayat 6. Dan Quran surat An-Nisa wal yakhshal ladzina la taraku akan mendapatkan tambahan ilmu. Ngaten para ibu, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan juga kehadiran Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah,
dan kelak dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian billahi taufiq wal hidayah. Nasallallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.